Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia, sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan organisasi untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai kelas buruh Indonesia yang didirikan pada 23 Mei 1920, yang dimana PKI lahir dalam zaman imperialisme. Bagaimana cerita PKI bisa menjadi sebuah organisasi? Yuk kita simak. PKI diawali dengan sebuah organisasi komunis yang didirikan oleh Henk Sneevliet, Brandsteder, dan Semaun yang bernama Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau ISDV. Mereka mempunyai sebuah misi untuk menanamkan paham Marxisme, komunisme terhadap perjuangan nasional di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menyebarkan pahamnya lewat organisasi buruh kereta api di Semarang, lewat organisasi Serikat Islam atau SI, di mana organisasi Serikat Islam merupakan organisasi besar di Indonesia pada saat itu. Setelah kita tahu tentang awal mula dari organisasi PKI ini, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi, yaitu mengenai pergantian nama ISDV menjadi nama PKI. Munculnya PKI merupakan akibat dari perpecahan pada tubuh Serikat Islam yang menjadi dua kubu, yaitu si merah atau komunis dan si putih atau agamis, yang dikarenakan Semaun dan rekan-rekannya berniat untuk mengubah organisasi Serikat Islam ke arah komunis. Pada Mei 1920, Semaun bersama anggota Si Merah dan tokoh komunis lainnya mengadakan Kongres ISDV di Semarang. Hasil dari kongres tersebut adalah nama ISDV diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH, yang diketuai oleh Semaun dan Darsono sebagai wakilnya. Pada tahun 1924, PKH mengadakan Kongres Komintern kelima yang menghasilkan perubahan nama dari PKH menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sejak saat itu, PKI terus-menerus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menentang kolonialisme Belanda. Fakta menarik dari organisasi PKI adalah PKI merupakan partai pertama yang menyandang nama Indonesia di masa kolonial. Setelah kita tahu tentang sejarah berdirinya organisasi PKI, kita juga harus tahu apa sih tujuan PKI itu. PKI awalnya bertujuan untuk menentang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan bertujuan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Selanjutnya, setelah kita tahu tentang sejarah berdirinya organisasi PKI, sekarang kita akan cari tahu lebih dalam mengenai strategi yang dilakukan oleh organisasi ini. Pada tahun 1926 sampai 1927, PKI ikut dalam gerakan revolusioner sebagai pemimpin dari gerakan tersebut, yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dan mendirikan sebuah negara yang merdeka. Untuk mencapai kekuasaan politik, mereka melakukan pemberontakan bersenjata. Setelah pemberontakan itu, PKI dilarang oleh pemerintah Belanda. Oleh karena itu, pada tahun 1932, PKI bekerja di bawah tanah. Lalu mereka ikut dalam front anti-fasis, di mana mereka melawan fasisme Jepang dengan menyebarkan selebaran-selebaran gelap, propaganda, dan aksi sabotase yang mengakibatkan penangkapan dan diantaranya mendapatkan hukuman mati. Nah, setelah kita mengetahui strategi perjuangan PKI pada pergerakan nasional, maka kita harus juga mengetahui dampak dan pengaruh PKI. Pengaruh yang pertama yaitu masyarakat mulai mengenal PKI secara luas dan mulai memberikan dukungannya terhadap organisasi tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, PKI ini menarik hati masyarakat dengan pemberontakannya terhadap Hindia Belanda yang berlandaskan
bahwa menghancurkan kolonialisme adalah kunci awal untuk menuju masyarakat anti kelas. Tidak hanya masyarakat biasa saja, melainkan sosok terkenal seperti Tan Malaka, Darsono, dan Semaun juga tertarik dengan gagasan komunisme ini. Pengaruh yang kedua yaitu ideologi liberalisme yang dipopulerkan oleh PKI. Seperti yang kita tahu, liberalisme adalah ideologi yang didasarkan pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai yang utama. Hal tersebut mengacu pada masyarakat anti kelas. Pengaruh yang terakhir yaitu tersebarnya paham sosial demokrat di Indonesia. Seperti yang kita tahu, komunisme sangat menentang kapitalisme karena tidak sesuai dengan apa yang mereka percaya sebagai nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas. Selanjutnya yaitu dampak. Dampak yang pertama yaitu munculnya rasa berani untuk memberontak kolonialisme Belanda melalui pemberontakan PKI di Silungkang pada 1927. Di sini PKI sudah nekat dengan melakukan pemberontakan di Silungkang 1927 yang menewaskan Letnan Simons yang membuat Belanda semakin waspada terhadap PKI dan menganggap PKI sebagai organisasi yang terlarang. Dampak yang kedua yaitu meskipun kalah, PKI menjadi inspirasi bagi organisasi-organisasi pergerakan nasional lain untuk melawan kolonialisme Belanda seperti Partai Nasional Indonesia, Muhammadiyah, dan lain-lain. Dengan demikian, PKI menjadi salah satu organisasi terbesar dan menjadi organisasi terlarang yang telah dibubarkan.